Assalamualaikum, saya Yani Suryani dengan NIM 857518907 dari UPBJJ UT Bandung. Saya akan praktikum IPA tentang uji karbohidrat dan lemak pada makanan. Yang pertama, uji karbohidrat. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada betadin, tahu, putih telur, pisang, kentang, tepung, gula, mentega, biskuit, dan nasi. Setiap bahan makanan akan kita tetesi dengan cairan betadin sebanyak 2 atau 3 tetes saja. Kemudian kita memperhatikan bahan makanan yang diuji apakah akan menunjukkan adanya perubahan warna, yaitu dari warna aslinya menjadi biru tua, biru keunguan, atau biru kehitaman. Ini dia hasilnya. Yang pertama, tahu tidak ada perubahan warna. Kemudian putih telur juga sama, warnanya tetap atau tidak ada perubahan warna. Selanjutnya pisang menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Kemudian kentang juga sama menunjukkan adanya perubahan warna menjadi biru kehitaman. Selanjutnya tepung menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Gula pasir warna tetap atau tidak berubah. Selanjutnya mentega juga tidak ada perubahan warna. Kemudian biskuit menunjukkan adanya perubahan warna menjadi biru kehitaman. Dan yang terakhir nasi menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Jadi kesimpulannya adalah kandungan zat makanan karbohidrat dalam suatu bahan makanan dapat diidentifikasi melalui sebuah pengujian menggunakan larutan betadin. Hasil pengujian akan menunjukkan perubahan warna pada bahan makanan yang telah ditetesi betadin menjadi biru tua, biru keunguan, hingga biru kehitaman. Semakin pekat warna birunya, semakin tinggi kandungan karbohidrat pada makanan tersebut. Berdasarkan pengamatan di atas, kandungan karbohidrat terdapat dalam pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Selanjutnya uji lemak pada makanan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama pipet, kertas coklat atau sampul buku, kacang tanah sekitar 1 genggam, wortel 1 buah, tomat 1 buah, kemiri 2-3 buah, seledri 1 tangkai, air 5 ml, minyak 5 ml, susu 3 sendok teh, santan 2 sendok teh, mentega cair 1 sendok makan. Kemudian kita ambil pipet, hisap air dengan pipet dan teteskan di kertas yang sudah diberi nama dengan air. Kemudian hisap minyak menggunakan pipet dan teteskan di kertas coklat yang sudah diberi nama dengan minyak. Setelah membiarkan 10 menit, kita akan memeriksa keduanya. Ternyata kertas ditetesi minyak meninggalkan bekas minyak, sedangkan kertas yang ditetesi air tidak akan meninggalkan noda bekas sama sekali. Dua kertas tersebutlah yang akan menjadi pembanding dalam pengujian makanan mana yang mengandung lemak, mana yang tidak. Selanjutnya kita akan menguji bahan makanan tadi. Untuk yang berbahan cair cukup hisap menggunakan pipet dan teteskan di kertas. Dan untuk yang berbahan padat cukup oleskan atau gesekkan di permukaan kertas. Setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 10 menit dan kita amati apakah kertas sampul coklat tersebut meninggalkan bekas atau tidak pada bahan makanan yang sudah kita uji. Jika sudah 10 menit, kita cek kondisi kertas tersebut. Ternyata mentega meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan wortel tidak. Kemiri meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan seledri tidak. Santan meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan tomat tidak. Dan yang terakhir, kacang tanah dan susu sama-sama meninggalkan bekas noda minyak. Jadi kesimpulannya adalah kandungan zat lemak pada makanan pada sebuah bahan makanan dapat diidentifikasi keberadaannya menggunakan sebuah pengujian sederhana, yakni dengan menggosokkan bahan makanan padat atau meneteskan bahan makanan cair ke permukaan kertas coklat atau sampul buku.
Bahan yang mengandung lemak akan meninggalkan bekas noda minyak pada kertas, sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan bekas noda. Berdasarkan hasil pengujian di atas, kemiri, mentega, kacang tanah kering, santan, dan susu merupakan bahan makanan yang mengandung lemak. Sekian dulu praktikum hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.